Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, salah seorang penggiat seni dan kebudayaan daerah Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang kegiatan para orang-orang tua di zaman dahulu. Nah, kita semua tahu bahwasanya masyarakat kita, khususnya penduduk Indonesia, baik itu di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua sana, tidak semuanya pandai literasi, menulis dan membaca. Nah, bagaimana cara orang-orang terdahulu untuk belajar suatu bidang ilmu, terutama di Kerinci, di Kecamatan Siula? Ini berkaitan dengan para orang-orang tua. Yang pertama, mengaji adat, ya, mengaji hukum-hukum adat yang berada di Kabupaten Kerinci. Ini sudah saya bahas pada konten yang sebelumnya, itu tentang pengajian adat, yakni berupa hafalan yang dibawakan dengan irama yang khas sambil alat musiknya berasal dari piring dan gelas. Seperti contohnya saya kasih seperti ini. Bismillah itu mula dikatol dititakan Nabi di pangulu kita Allah jadi ada dengan apa seko sudahlah dipakai hurang tua. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika orang zaman dahulu belajar tentang suatu bidang ilmu, cenderung dibawakan melalui lantunan, baik itu lagu berupa lagu, supaya apa yang dipelajari itu dapat terhafal dengan cepat dan menyimpan di dalam memori kita. Nah, di samping itu, sekarang ini masih ada kegiatan orang tua-tua dan diikuti oleh generasinya sebagian, ini belajar ilmu fikih ibadah. Fikih ibadah karena Kerinci mayoritas adalah beragama Islam, tentunya lah kehidupan kita ini tidak terlepas dari fikih ibadah yang dikerjakan dalam keseharian, sepertinya mulai dari bersuci, wudhu, terus sholat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, dan lain sebagainya. Kebetulan sekarang ini tanggal 27 Februari tahun 2023. Insya Allah sebentar lagi, sekitar lebih kurang 1 bulan lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kebetulan para orang-orang tua ini kembali mengulang kaji mereka yang disebut dengan pengkajian Baramulo. Baramulo ini ialah pengkajian tentang ilmu agama, fikih ibadah, baik itu wudhu, puasa, sholat, ataupun sembahyang, dan lain sebagainya, yang dibawakan dengan nyanyian yang khas. Nyanyian yang khas ini disebut pengkajian Baramulo, yaitu seperti Baramulo puaso. Baramulo puat rukun puaso itu nina 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 nina. Tadi saya juga sudah sempat mewawancarai salah seorang pelaku, ya, pelaku ngaji Baramulo ini. Beliau sudah berumur lebih kurang 73 tahun dan beliau masih eksis sampai saat ini mengajak kawan beliau walaupun peminatnya sudah kurang untuk mengkaji Baramulo ini. Inilah wawancara saya bersama beliau. Saksikan. Tarang tarang. Kaji Baramulo, kaji apa punya tuh? Kaji mana sembahyang itu bang. Berarti kaji Baramulo ini kaji-kaji fikih ya. Kaji ibadah, kaji bahun. Kau hati aja anu sembahyang, ayo selalu siyo. Iyo. Oh, asal usul manusia. Manusia. Kayak mana kayak belajar lah. Lah banyak buaya lah. Kau pernah ke Banua dengan selan tu.
Kemudian selain di desa Telago Biru, desa Siula Gendang, ya, ini masih ada lagi, walaupun masih satu keturunan, satu nenek moyang, para orang tua dan diikuti oleh jemaahnya belajar mengaji Baramulo ini di masjid ataupun di surau Lurah Jagung, Marajo Indah. Itu setiap malam Senin selepas sholat maghrib. Beliau, para orang tua, kembali membawa generasi muda untuk mengaji Baramulo. Supaya apa? Supaya orang lain tahu tentang ilmu keagamaan ini, terutama dalam fikih ibadah. Sebaik itu tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar orang yang buta huruf, yang tidak bisa tulis baca, dapat menghafal hukum fikih ibadah ini. Nah, tiada wajib pada ayah itu orang sangat tua lagi lama yang dikalimat tiada wajib pada dan tiada wajib tidaknya ayah itu orang hidup. Berarti kata ulama salah puasa bulan Ramadan, maka berhutang ia pada Tuhan, maka datang azab Allah kepada kita ada hari kiamat. Berarti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, diampuni Allah Ta'ala akan dosanya yang telah lalu. Bulan puasa Ramadan dimasukkannya Allah Ta'ala akan dosanya hingga datang Ramadan yang lain. Maka apabila nanti dahulu daripada Ramadan yang lain, nikaya datang pada hari lagi yang mana tiada. begitulah cara orang tua zaman dahulu untuk menyampaikan suatu bidang ilmu. Tidak mutlak dalam pengkajian adat saja, tetapi juga di dalam ilmu fikih ibadah kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Dan sebaliknya, ketika seseorang belajar ilmu mantra, itu juga berupa hafalan nyanyian, karena dengan nyanyian, dengan irama, seseorang dapat belajar dengan baik. Kenapa? Setiap lagu yang baru, setiap senandung yang baru keluar, kita cenderung mudah menghafalnya. Kenapa membaca buku sulit untuk menghafalnya, membaca ayat-ayat Al-Quran? Cobalah dengan berirama, bacalah Al-Quran seindah suaramu, insya Allah dengan irama, dengan lagu, maka kita akan mudah menghafalnya dan sehingga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu kebudayaan yang ada di Kabupaten Kerinci, selain pengkajian adat, tale, ataupun penyeruan roh nenek moyang, asyik, maka Baramulo merupakan budaya kita, budaya orang tua-tua dahulu dalam belajar menuntut ilmu. Kepada generasi muda, jangan lengah, jangan lalai, teruslah berkarya, belajar, dan belajar. See you agent. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.